Lihatlah mertua ini, ia begitu rajin menyiapkan sarapan untuk anak dan menantunya. Tapi hari itu, menantunya tak berselera makan. Ia mengatakan akan langsung berangkat ke kantor saja. Hal itu membuat mertuanya khawatir. Ia berpikir, masakannya tidak enak. Anaknya bilang, coba mulai besok ibu masak yang enak. Yang selanjutnya terjadi, sang mertua belajar berbagai resep makanan dari ponselnya. Esok paginya, ia mempraktekkan salah satu resep yang ia pelajari. Ia membuat hidangan menggugah selera, berharap menantunya menikmati makanannya. Saat disajikan, menantunya ternyata lahap sekali memakannya. Anaknya pun heran, ternyata ibunya bisa membuat makanan seperti di restoran. Kenapa dulu dia tidak pernah dibuatkan makanan seperti ini? Hari-hari selanjutnya mertuanya semakin rajin membuat sarapan. Menu yang dibuat berbeda setiap hari. Anak dan menantunya lahap sekali menyantapnya, membuat mertua semakin rajin memasak. Anak dan menantunya menjadi semangat setiap pagi karena masakan ibunya. Tulis doamu, semoga dapat mertua seperti ini. Ada yang aneh pada wanita ini. Mertuanya menyiapkan banyak makanan lezat, tapi dia malah menangis. Rupanya karena kue hijau yang mengingatkannya pada ibunya. Meski buatan mertuanya juga enak, tapi ia kangen buatan ibunya. Akhirnya dia tidak jadi makan karena sedih. Saat di kantor, dia menelpon ibunya, tapi ibunya sedang tak bisa diganggu. Hal tak terduga terjadi di malam harinya. Mertuanya kembali menyiapkan makanan lezat dan kue hijau. Ia diminta makan kue hijau lagi, tapi menolak. Tapi mertuanya memaksa. Akhirnya ia mencoba dan kaget dengan rasanya. Ini mirip dengan buatan ibu. Ia senang sekali. Dan ternyata orang tuanya diam-diam muncul dari belakangnya. Kebahagiaannya semakin tak terkira. Rupanya ini adalah ide mertuanya untuk menjemput orang tuanya. Mereka ingin membuat kejutan untuk anak mereka. Mertuanya juga minta diajarkan membuat kue hijau favorit menantunya. Akhirnya semua berkumpul dalam suasana bahagia yang dipersatukan oleh makanan. Apa makanan favorit buatan ibu atau mertuamu? Tiba-tiba saja pria ini mengeluh pada ibunya. Ia capek bekerja dan jarang cuti. Lalu istrinya datang dan mengajak makan. Tapi dia malah membandingkan nasib dengan istrinya. Ia bilang, enak sekali jadi perempuan, banyak jatah cuti. Apalagi saat melahirkan, bisa cuti panjang. Istrinya kesal karena suaminya tidak mengerti bagaimana rasanya hamil dan melahirkan. Tapi mertuanya justru punya ide gila. Suaminya dipasang beras dan telur burung unta di perutnya. Agar merasakan beban wanita hamil. Ia tidak boleh rebahan, disuruh mengerjakan tugas rumah. Istri dan ibunya makan makanan mentah kesukaannya, tapi dia justru dicekoki jamu. Lalu saat tiduran, telurnya pecah. Ibunya melakukan hal tak terduga. Ia dibawa ke tempat di mana seseorang bisa merasakan sakitnya haid dan melahirkan. Suaminya menjerit kesakitan dan minta ampun. Ibu dan istrinya meledeknya. Tengah malam, alarm berbunyi, tapi ia sangat ngantuk. Ibunya datang membangunkannya. Ternyata dia harus bertugas menjaga bayi. Istrinya yang menjadi bayi. Bayinya terus menangis. Ia tidak tahan lagi. Akhirnya dia tidak berani meremehkan perempuan lagi. Komen jika kamu suka dengan ide ibunya. Lihat mertua ini, menantunya ingin pulang ke rumah orang tuanya, tapi tidak bawa apa-apa. Mertuanya kesal, lalu membawa menantunya belanja untuk pesannya di kampung. Ia mengajak ke supermarket dan membelikan beragam makanan. Yang dibelikan tentu saja kualitas premium. Setelah itu mereka pergi ke mall, membeli lebih dari satu macam tas mewah. Tidak terasa belanjaan mereka sudah banyak sekali. Tangan mereka penuh dengan tas belanja. Menantunya senang sekali membayangkan kebahagiaan orang tuanya. Tapi, ia jadi bingung bagaimana membawa barang sebanyak itu. Mertuanya bilang, tidak usah khawatir, karena dia akan mengantarnya pulang kampung. Ketik amin yuk, biar mertua kita sebaik ini. Lihat ibu ini, makan malamnya sangat mewah, tapi menantunya ternyata belum pulang kerja. Anaknya bilang, istrinya lembur, lalu bertanya, menantunya makan apa di luar? Anaknya bilang, seadanya saja, tapi ibunya malah membawa semua makanan ke dapur. Dia membungkus semuanya dan membawa ke mobil. Ternyata dia menunggu menantunya untuk makan bersama. Menantunya bahagia sekali. Ia memuji mertuanya. Mertuanya bilang, aku harus pastikan kamu makan yang sehat. Setelah makan, ia kembali bertenaga dan lanjut lembur. Berikutnya, mertuanya selalu menyiapkan makanan bergizi saat menantunya lembur. Anaknya di rumah makan seadanya. Menantunya sampai tidak enak hati. Gajinya kecil, tapi mertuanya perhatian sekali. Mertuanya jawab, ini bukan masalah gaji, tapi keteguhanmu menjalankan pilihanmu. Aku selalu mendukungmu. Hari berikutnya anaknya protes ibunya, terlalu memanjakan istrinya. Tapi ibunya marah kalau kau yang lembur, istrimu yang menyiapkan makanan. Tapi saat istrimu yang lembur, kau cuek saja. Dia meninggalkan keluarganya untukmu. Kita harus perhatian padanya. Suaminya sadar dan mengerti untuk selalu mendukung istrinya. Tiba-tiba saja wanita ini terbangun. Rupanya ia bermimpi buruk, lalu kesal dan memarahi suaminya. Mertuanya sampai datang karena panik. Aku mimpi menjadi jelek setelah melahirkan. Itu kan cuma mimpi, tapi suaminya bilang, itu kan hal yang normal. Di bayangan suaminya, setelah punya anak, suami tetap harus dilayani. Sementara istrinya menjadi jelek, lalu menyalahkan istrinya tak pintar mengurus diri. Orang lain bisa, kenapa kamu tak bisa? Tapi lamunannya dipatahkan ibunya. Kalau kamu melahirkan, maka yang pertama dilakukan adalah serahkan bayi pada ayahnya. Kau dan aku akan merawat diri. Sementara
Sementara ayahnya mulai terlihat jelek, lalu manjakan diri dengan makan enak. Biarkan bayi dengan ayahnya, lalu ucapkan terima kasih pada ayahnya sebelum tidur, agar dia merasa dihargai. Terakhir, biarkan dia menyadari bahwa itu takdirnya menjadi jelek. Aku mau ikut makan di luar. Lihat dirimu jelek begini, kamu di rumah saja. Aku jadi jelek karena tak punya waktu merawat diri? Orang lain bisa, kenapa kamu tak bisa? Bagaimana kamu puas? Puas sekali. Lalu suaminya merengek, nanti aku tidak ganteng lagi. Keduanya kompak mengatakan, makanya jangan remehkan wanita mengurus bayi. Bagaimana menurutmu? Menantu ini baru saja dapat bonus 10.000 yuan, lalu berniat menraktir mertuanya. Mereka pun bersiap-siap ke restoran mewah. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Saldo rekeningnya terpotong dan sisa 40 yuan. Ia teriak memanggil suaminya. Suaminya datang dengan senyuman. Kenapa kau ambil bonusku? Suami jawab, bulan lalu aku menraktir kalian makan mewah. Jadi sekarang bonusmu untukku. Istrinya kesal. Suaminya bilang, temanku akan datang. Kalian siapkan makanan mewah ya? Istrinya menolak, tapi ibunya bilang, baiklah, akan aku siapkan seperti maumu. Lalu temannya datang. Istrinya protes. Bagaimana bisa menyajikan makanan mewah? Uangku tinggal 40 yuan. Percayakan padaku, cukup pakai satu udang kecil ini. Suamimu tak akan berani merendahkanmu lagi. Ia lalu masak udang dan bahan lainnya. Setelah matang, udangnya diambil lagi dan dimasak ke menu lain. Begitu seterusnya sampai beberapa menu. Yang dipakai hanya bekas minyak udangnya saja. Terakhir kulit udangnya digoreng dan dagingnya dipotong kecil-kecil dijadikan sate. Silakan nikmati sajian 40 yuan dari teman kalian. Suaminya malu. Teman-temannya tertawa melihatnya. Istri dan mertuanya pun pergi. Wanita ini ingin ke rumah ibunya, tapi suaminya melarang. Mertuanya pusing, anaknya berantem lagi. Ia pasang musik relaksasi, tapi ributnya semakin besar. Sudah setahun aku tidak melihat ibuku. Kenapa tidak kau izinkan? Cuma 1 hari saja. Mertuanya akhirnya tidak tahan lagi. Ia datang dan menyeret anaknya keluar rumah, lalu bilang pada menantunya, jangan sedih, suamimu sedang menjemput ibumu ke sini. Menantunya senang sekali. Lalu mereka pergi ke pasar ikan untuk menjamu ibunya. Aneka seafood segar disiapkan, sementara anaknya menjemput mertuanya. Saat makanan siap, tak lama ibunya sampai. Setelah setahun lamanya, akhirnya bertemu lagi. Anaknya senang sekali bisa melepas rindu dengan ibunya dan memeluknya. Saat akan makan, tiba-tiba anaknya memberikan bunga pada ibunya. Selamat hari ibu. Terima kasih karena selalu mengkhawatirkanku sampai hari ini. Ibunya dapat amplop merah. Diam-diam, suaminya mengadiahi ibunya bunga. Terima kasih karena terus mendukung pernikahan kami. Menantunya bilang, kau lebih dari sekadar ibu mertua. Semuanya larut dalam kebahagiaan. Hadiah terindah untuk ibu bukanlah sekadar barang, tapi waktu yang kau berikan untuk mereka jauh lebih berharga. Menantu ini heran dengan mertuanya. Ia sering dimarahi tanpa sebab. Jangan kau makan. Itu dimsum bagian anakku. Memangnya kenapa? Mertuanya jawab, nanti kau kenyang. Kita kan mau keluar makan seafood. Menantunya senang. Keduanya lalu pergi ke restoran seafood. Di lain hari, menantunya terlambat pergi kerja. Suaminya memesan taksi online, tapi mertuanya datang dengan marah, lalu mengambil HP anaknya agar tak pesan taksi. Menantunya pasrah. Tak diduga ia malah memberikan kunci mobil, agar menantunya tidak repot pergi dan pulang kerja. Keanehan mertua lainnya adalah, menantunya dituduh menghabiskan uang anaknya untuk beli gelang, tapi menantunya membantah. Anaknya pun membela istrinya. Mertuanya semakin marah dan yakin menantunya membeli gelang. Lihat saja tanganku, tidak ada apa-apa. Oh iya benar, bagaimana kalau diberi gelang? Ia lalu memasang gelang ke tangan menantunya. Cocok sekali kan? Semuanya pun tertawa bahagia. Apakah mertuamu begitu juga? Lihat mertua ini, membuat undian membersihkan rumah untuk anak dan menantunya. Anaknya giliran pertama, ia dapat 100 yuan dengan tugas mengepel, sementara menantunya mendapat uang 10 yuan dengan tugas membuat kopi. Keduanya menjalankan tugas. Suami mengepel seluruh rumah, istri buat kopi. Saat kopi datang, suami menyenggolnya dan kopi pun tumpah. Dan lihatlah yang dilakukan ibunya. Tugas selanjutnya, menantunya dapat 10 yuan lagi. Suaminya mengejek saat dapat 100 yuan. Saat istri merangkai bunga bersama mertua, tiba-tiba suaminya berteriak saat mengganti spray. Ia komplain pekerjaannya berat sekali, tapi kau dapat uang lebih banyak. Undian selanjutnya, istrinya dapat 10 yuan dan suaminya dapat 100 yuan. Suami yang sudah capek menyemangati dirinya sendiri saat membersihkan kamar mandi. Sementara istrinya dibantu mertuanya bertugas membersihkan kamar. Setelah selesai, anaknya komplain merasa dikerjai ibunya, tapi ibunya memberikan seluruh uang undian 10 yuan pada anaknya. Ia kembali senang. Sementara istrinya sedih, menganggap mertuanya tidak sayang padanya. Tapi kemudian lihatlah yang dilakukan mertuanya. Ketik amin biar punya mertua seru begini.